Tembak-menembak berskala kecil antara kedua negara berubah menjadi perang besar. Jepang mulai bergerak ke selatan untuk melumpuhkan dominasi pemerintah nasionalis di China di Nanking. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat kalian semua guys sudah klik video ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tragedi tahun 1937, yaitu pembantaian Nanking dan pemerkosaan Nanking yang dilakukan oleh negara Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Let's go! Oke guys, sebelum saya melanjutkan lebih lengkap mengenai tragedi ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu tentang pembantaian Nanking dan juga pemerkosaan Nanking. Jadi, pembantaian Nanking dan pemerkosaan Nanking itu merupakan pembantaian yang dilakukan secara massal dan pemerkosaan yang dilakukan secara massal oleh tentara Jepang terhadap warga Cina yang ada di Nanking. Dan berikutnya guys, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan seluk-beluk terjadinya pembantaian Nanking dan pemerkosaan Nanking ini. Jadi tetap stay terus di video saya guys ya. Jadi guys, latar belakang terjadinya insiden ini adalah adanya konflik antara Jepang dan Cina yang semakin meruncing sejak memasuki paruh pertama tahun 1930-an. Saat itu guys, militer Jepang di Manchuria merekayasa untuk pengeboman dekat jalur kereta api yang dikenal dengan nama Insiden Mukden. Peristiwa ini guys menyudutkan pemerintah nasionalis Cina yang semakin melahirkan krisis Manchuria. Pendudukan Jepang di Manchuria diwarnai dengan penghancuran sistematis dan pembunuhan terhadap panglima perang yang ada di lokal guys. Negara-negara barat khususnya Amerika Serikat mengkritik habis-habisan operasi militer Jepang itu dalam sebuah nota tertanggal 22 September tahun 1931 sebagai tindakan yang sudah mengarah kepada peperangan guys. Agresi militer di Manchuria pula yang membuat Jepang menjadi lebih agresif hingga melahirkan sikap pemusuhan yang ekstrim. Hal ini kemudian menjadi pemicu pembantaian Nanking yang bermula pada tanggal 13 Desember 1937. Sejak pertengahan 1937, tentara Kuantung telah menunjukkan gelagat hendak memperkuat pengaruh kekasaran Jepang di sepanjang pesisir timur daratan Cina guys. Tembak-menembak berskala kecil antara kedua negara berubah menjadi peperangan yang besar. Jepang mulai bergerak ke selatan untuk melumpuhkan dominasi pemerintah nasionalis Cina di Nanking. Pada 1 Desember 1937, Chiang Kai-shek, pimpinan Partai Kuomintang di Nanking, menginstruksikan untuk mengevakuasi semua perangkat pemerintahan. Ia juga menarik sebagian besar kekuatan tempurnya ke sisi lain, yaitu Sungai Yangtze, pada malam hari tanggal 12 Desember. Dan berikutnya, Nanking ditinggalkan dalam keadaan kalut di bawah penjagaan pasukan cadangan yang kurang terlatih guys. Dan absennya kekuatan militer Cina membuat penjagaan terhadap kota Nanking menjadi sangat lemah. Hanya berselang 1 bulan sejak Jepang mengambil alih Shanghai, tembok pertahanan Nanking dengan cepat dijebol oleh tentara Jepang guys. Pasukan Jepang berangsur memasuki Nanking. Tepat pada hari tanggal 13 Desember 1937, dilanjutkan pembantaian sistematis terhadap tentara Cina dan rakyat sipil guys. Hal ini pun berdasarkan yang telah dijelaskan oleh seorang serdadu Cina yang kala itu ia masih berusia 17 tahun bernama Luang Zong. Ia mengatakan semua tawanan diikat diseret ke tepi sungai Yangtze dan ditusuk menggunakan bayonet. Jadi bayonet ini seperti ini bentuknya guys. Beberapa langsung meninggal guys dan lainnya menjerit karena kesakitan. Bahkan sampai jam 4 atau jam 5 sore, mereka belum menyelesaikan pembunuhan massal itu. Itu kenang dari Luang Zong guys. Menurut Lo, serdadu Cina yang sudah meletakkan senjata pun tidak lepas dari maut guys. Ia dan kesatuannya terpaksa bersembunyi di rumah-rumah penduduk, meninggalkan seragam militer dan menunggu kesempatan kabur menyeberang sungai Yangtze. Dalam kesaksian para penyintas, Wen Sunxi mengaku masih sangat muda ketika tentara Jepang menginjakkan kaki di Nanking. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat tentara nasionalis Cina berhamburan menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri mereka ke sungai. Namun mereka justru dibantai di dalam air.
Uesushi pun juga mengatakan, kami melihat kapal perang Jepang menembaki pasukan Tiongkok yang sedang menyeberang menggunakan senapan mesin tanpa pandang bulu. Tidak kurang dari 50.000 tentara Cina berserta pengungsi yang hendak menyeberang Sungai Mui Ajal. Wen sendiri ditangkap tentara Jepang ketika berlindung di bawah penginapan yang dikelola orang asing. Bersama 7 perempuan lainnya, ia dipaksa melayani nafsu berahi, guys. Para serdadu Jepang dalam pembantaian dan pemerkosaan masal itu, puluhan ribu perempuan bernasib naas seperti dirinya, baik muda maupun telah lanjut usia. Mereka diperkosa di perjalanan tanpa pandang bulu. Bahkan perempuan hamil dan anak-anak pun dipaksa menanggung pelecehan dan kekerasan seksual. Setelah diperlakukan begitu, guys, buruk, tidak banyak dari mereka dibiarkan pergi hidup. Artinya mereka ini setelah diperkosa kemudian langsung dibunuh, guys. Di hari kedua, pembantaian dan pemerkosaan terhadap warga sipil berubah menjadi penghancuran dan penjarahan. Kota Nanking tumbang setelah tenteng Jepang menjebol dan meratakan 1/3 bangunan kota Nanking, guys. Pada 17 Desember 1937, kota Nanking resmi jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang, guys. Kemenangan itu mereka sambut dengan pawai dan tarian militer di sepanjang puing-puing dan abu mayat korban pembakaran. Namun penghancuran dan pembunuhan ternyata belum usai, guys. Kekejaman dalam kota terus berlangsung selama 6 minggu, guys, berturut-turut sampai awal 1938. Menurut catatan Pengadilan Kejahatan Perang untuk Timur Jauh, ada data yang mengatakan pembantaian Nanking merenggut sekitar 300.000 jiwa manusia dan lebih dari 20.000 perempuan menjadi korban pemerkosaan. Angka ini disanggah oleh pemerintah Jepang dan sampai kini masih diperdebatkan. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi barangkali merupakan salah satu alasan di balik pembantaian Nanking. Akibat krisis di Manchuria, jumlah penduduk kota Nanking meningkat drastis dari tahun ke tahun sepanjang periode 1930-an. Catatan Cina Neo Diges menyebut populasi setempat melompat dari sekitar 250.000 jiwa menjadi lebih dari 1 juta jelang pertengahan 1930-an. Sebagian besar dari mereka adalah pengungsi. Setelah Nanking jatuh ke tangan Jepang, penduduk yang tertahan di dalam kota hanya berhasil menyelamatkan diri ke dalam zona aman, guys, yang dibuat Komite Internasional. Zona yang dibangun oleh kelompok orang asing yang terdiri dari diplomat, pebisnis, dan golongan misionaris ini hanya mampu menampung sekitar 200.000 orang. Jadi belum mampu menampung untuk semua rakyat Nanking, guys. Meski demikian, guys, pembantaian belum benar-benar selesai. Selama 6 minggu, serdadu Jepang beberapa kali masuk ke kamp-kamp pengungsian dan menarik keluar beberapa orang untuk dibunuh, guys. Bahkan ada kalanya pembunuhan dan pemerkosaan itu justru terjadi dalam tempat perlindungan, guys. Bayangkan saja, guys, walaupun sudah berlindung tetap saja menjadi korban. Misionaris Kristen John Mack seperti dicatat BBC mendeskripsikan bahwa serdadu Jepang membunuh para tahanan dan warga sipil lainnya ibarat seperti berburu kelinci, guys. Di area perburuan bernama Nanking, para korban dianiaya dan dibunuh dengan cara dipenggal dan atau dibakar. Jasadnya kemudian difoto sambil diapit para serdadu Jepang yang sedang mengumbar senyum, guys. Selama bertahun-tahun, peneliti Theodore Failor Chok dan istrinya Haruko Tayako berusaha memahami alasan di balik kekejaman serdadu Jepang di Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Menurut temuan suami istri ini yang tertuang dalam Japan Export tahun 2000, aksi kekerasan yang sebagian besar dilakukan oleh serdadu berusia remaja tersebut bahkan tidak ada kaitannya dengan memori kolektif perang di sipil Jepang. Bentuk kekejaman militer Jepang di Cina, lanjut Cook, telah mendekati penghancuran dan pembunuhan sistematis yang kerap dilakukan bangsa Mongol terhadap daerah urban yang memiliki populasi padat. Namun Cook menemui banyak kesulitan memperkuat argumennya, guys. Ketika berusaha menganalisa watak serdadu Jepang di balik pembantaian Nanking ini, ia menyebut ibarat masuk ke dalam lubang hitam. Dan sementara itu, guys, Iris Cheng dalam bukunya The Rape of Nanking, yang merupakan juga seorang penulis, ia mengatakan berusaha memperkuat argumen Cook melalui pembacaan terhadap sejumlah cerita lisan dan
foto. Menurut Cheng, serdadu Jepang tidak dibentuk untuk menghadapi peperangan di Cina dan Asia setelahnya, melainkan dibentuk untuk menyelesaikan tugas melalui sejumlah kompetisi pembunuh. Berdasarkan dalam tulisan Cheng, ia mengatakan beragam permainan dan pelatihan disiapkan oleh militer Jepang untuk melumpuhkan rasa kemanusiaan para serdadu ketika melawan orang yang tidak bersenjata. Pasca pembantaian dan pemerkosaan massal dilakukan oleh serdadu Jepang di Nanking, otoritas militer Jepang malah semakin agresif, guys. Namun di saat bersamaan, watak fasisme Jepang yang semakin meningkat ketika memasuki Perang Dunia Kedua juga diikuti kewaspadaan terhadap kritik internasional. Idris Cheng kemudian menjelaskan lagi bahwa tidak ada upaya dari pejabat militer untuk menghukum para pelaku pembunuhan warga sipil. Namun sebaliknya, guys, peristiwa Nanking telah menanamkan ide agar setiap kesatuan tempur membangun tempat prostitusi di barat-barat militer untuk menekan sifat liar para serdadu Jepang sepanjang Perang Pasifik. Seperti yang dituturkan oleh Cheng, Kesatuan Militer Jepang di Cina Daratan mulai mengeluarkan anjuran pembentukan rumah prostitusi pada periode ini. Cheng mencatat bahwa rumah prostitusi pertama kali dibuka di dekat Nanking pada tahun 1938, guys. Melalui cara ini, militer Jepang berharap dapat menekan angka kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan lokal. Namun, guys, di sisi lain tindakan ini juga menyimpan motif agar kekasaran Jepang tidak dijadikan sasaran kritik terkait pembunuhan dan pemerkosaan massal seperti yang terjadi selama penyerbuan ke kota Nanking. Sejak tahun 1938, kamp perempuan yang bernama Lanzhou senantiasa dibangun mengikuti ekspansi kekuatan militer Jepang dan Cina, Korea, hingga penjuru Asia Tenggara, Anna Mariana dalam perbudakan seksual. Perbandingan antara masa fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru menyebutnya sebagai salah satu strategi Jepang menundukkan musuh selama masa perang, guys. Ya, Lanzhou nyatanya lebih kerap sebagai tempat perbudakan seks yang mengerikan daripada tempat pelacuran yang bersifat transaksional. Di kamp-kamp inilah para jugun Lanfu dipaksa melayani para serdadu Jepang untuk menyalurkan barahinya, dan kekerasan pun terus berlangsung. Kita dikata jika ada barak militer satu batalion berdiri, maka dapat dipastikan kamp perempuan akan berdiri sekitar barak itu, tulisnya. Jadi guys, dari cerita ini kita mengambil hikmah bahwa memang pada zaman dulu peperangan itu sangat-sangatlah kejam dan tidak memandang bulu. Mungkin sampai di sini guys cerita dari saya. Saya memaaf bila penyampaian masih kurang jelas atau informasinya masih kurang lengkap. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Bye bye guys.